merasa bernasib sial dengan hari dan bulan. Orang-orang kafir Quraisy merasa bernasib sial dengan bulan Syawal, makanya mereka tidak melakukan pernikahan hajatan di bulan Syawal, dan itu ditentang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di bulan Syawal beliau menikahi Aisyah, kemudian di bulan Syawal juga beliau menggauli Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tatayyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Fadilatul Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Kita jawab pertanyaan yang sampai pada malam ini, hanya satu pertanyaan atau dari satu orang. Apakah mengikuti tarekat seperti tarekat titik termasuk pembatal keislaman? Demi menjaga kemaslahatan, ketenangan, dan tidak kegaduhan, maka kita menjauhi untuk menyebut merek ya di dalam majelis-majelis kita, kecuali yang memang benar-benar disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala sebagai hal yang menyimpang. Maka saya ingin di majelis tidak disebutkan tentang nama ataupun identitas atau apapun, tetapi sebutkanlah perbuatan dan kita akan menghukuminya. Sebutkanlah perbuatan. Misalkan, apa hukum membaca sebuah hizib
di dalam waktu tertentu dengan jumlah bilangan tertentu dengan pahala tertentu, maka kita akan menghukuminya. Atau apa hukum meyakini sholawat tertentu lebih utama membacanya dibandingkan sekian ribu kali khatam Quran, maka ini kita menghukuminya. Adapun disebutkan merek tertentu, nama organisasi, nama identitas lah, maka dijauhilah. Karena kita di zaman yang kadang-kadang sebagian orang tidak bisa menerima kritik ilmiah dan nasihat ilmiah. Adapun yang berkaitan dengan tarekat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan sesungguhnya inilah jalanku, maka ikutilah. Inilah yang wajib kita lakukan, yaitu mengikuti jalan Rasulullah SAW. Karena tariqah artinya adalah jalan, tata cara. Tariqah adalah jalan. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Dan mengikuti jalan Rasul SAW itulah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau menyebutkan tentang hadis perpecahan umat Islam. Semua umat Islam yang Islam, bukan yang kafir, terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya kaum muslimin. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka adalah kulluha finnar illa wahidah. Seluruhnya penghuni neraka kecuali satu, yaitu ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Orang-orang yang menjalankan apa yang aku jalankan dan apa yang para sahabatku jalankan. Itulah jalan yang wajib kita ikuti. Dan ini termaktub dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fakhudhuh. Apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka jauhilah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaitukum an syai' fajtanibuh." Apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakan darinya sesuai dengan kemampuan kalian. Itulah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja yang aku telah larang atas kalian, maka jauhilah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa, ambillah, kerjakan, amalkan. Itulah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jauhilah. Adapun tarekat-tarekat yang mensyariatkan kepada pengikutnya bacaan-bacaan tertentu dengan jumlah bilangan tertentu pada waktu tertentu di tempat tertentu dengan sebab tertentu dan tata cara tertentu, 6 yang tertentunya, maka ini memerlukan dalil. Karena man qayyada mutlaqan bila dalilin fahuwa mubtadi'. Siapa yang membatasi sesuatu yang bebas, yang umum, tanpa ada dalil, maka dia adalah seorang yang melakukan perbuatan bid'ah. Apabila berzikir la ilaha illallah
Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir." Apa yang paling utama yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah zikir la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, zikir la ilaha illallah afdhalul hasanat. Hasanah yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih utama dibandingkan ucapan la ilaha illallah. Tetapi ini zikir umum. Jika kita membatasi dengan waktu, tempat, jumlah bilangan, sebab, tata cara, dan jenis, maka memerlukan dalil. Jika tidak ada dalil, maka berarti tidak boleh kita batasi. Jika tidak ada dalil, tidak boleh kita batasi. Merutinkan sesuatu zikir, apalagi sangat disayangkan misalkan syair Abu Nawas, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu syair. Mengapa harus dibaca sebelum sholat, sebelum azan, setelah azan, sebelum iqamah? Mana dalil yang menunjukkan akan hal itu? Nah, ini tidak ada pembatasan. Apalagi itu bukan sebuah ibadah, bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bacaan yang adanya ratusan tahun sepeninggal Rasulullah SAW di zaman Harun ar-Rasyid, salah satu raja dari Raja Daulah Abbasiyah. Kok bisa dijadikan sebagai sebuah ibadah? Maka beribadah harus mengikuti jalan Rasulullah SAW. Apa yang beliau amalkan, kita amalkan. Yang tidak beliau amalkan, maka kita tidak mengamalkannya. Dan harus diperhatikan, ada namanya sunnah fi'liyah, perbuatan-perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berupa perbuatan Rasul dan beliau amalkan, beliau syariatkan, kita amalkan. Ada yang namanya sunnah tarkiyah, apa yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan padahal di zaman beliau bisa mengerjakannya. Ada sebab beliau mengerjakannya, tetapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau, menunjukkan hal tersebut tidak disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang, maka itu adalah perbuatan mengada-ngada, bid'ah, yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Kemudian mohon nasihatnya kepada keluarga kami yang masih mengamalkan ajaran tarekat tersebut. Maka kita katakan sekali lagi bahwa tarekat yang paling utama adalah mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam agama Islam tidak dikenal dari dalil-dalil Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada pembagian agama menjadi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Belum ada baik dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan sangat ironi kadang zikir yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini disebut sebagai zikir orang syariat, orang awam. Padahal itu zikir yang paling utama dan zikir itulah yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau zikir orang yang sudah hakikat ma'rifat, maka dipangkas zikirnya. Seperti zikir illahu atau huwa atau hu. Maka tidak usah pakai retorika. Belum ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4 belum pernah berzikir dengannya. Maka pada saat itu kita tidak bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam. Nah, baik. Sekarang saya ingin menyelesaikan pembagian kesyirikan dan ini saya anggap adalah
ringkasan dari yang semua saya sebutkan dalam pembagian-pembagian kesyirikan. Kita masih di dalam pembagian kesyirikan, yaitu aqsam asyirk. Pembagian kesyirikan. Pada pertemuan sebelumnya kita katakan pembagian kesyirikan ada dua yang kita ambil pembagiannya, yaitu yang pertama adalah asyirk al-akbar. Kemudian yang kedua adalah asyirk al-asghar. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Ada yang mengatakan syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi, syirik asir, ya. Tetapi kita ambil pembagian dua ini, syirik akbar dan syirik asghar. Ini sudah kita bahas. Kemudian kita bagi syirik akbar, aqsam asyirik al-akbar. Sini kita tambahkan, dan di sini kita lama berbicara pembagian syirik akbar. Dan kita katakan pembagian syirik akbar di dalam fi ar-rububiyah. Dalam rububiyah. Kemudian di dalam fi al-asma was sifat. Dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini di fi al-uluhiyah. Dalam ibadah. Ini pembagian syirik akbar yang sudah kita pelajari dan kita sudah sampai di pojokan situ. Saya hanya ingin mengulang, yaitu pembagian syirik akbar di dalam perkara rububiyah yang berkaitan dengan kekuasaan, penciptaan, pengaturan, maka orang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah dengan dua hal. Yang pertama yaitu dengan ta'til. Yang artinya meniadakan. Meniadakan pencipta. Seperti yang sudah saya jelaskan panjang lebar, seperti kaum wahdatul wujud, seperti Fir'aun, ya, seperti kaum ateis, meniadakan pencipta dari makhluk-makhluknya. Kemudian yang kedua, syirik akbar seseorang di dalam rububiyah dengan andad, al-andad, atau ja'lul andad, yaitu meniadakan, ini meniadakan, sini menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita jelaskan juga. Disinilah nanti kaum Nasrani sekutu bagi Allah yaitu Yesus, menjadikan sekutu bagi Allah yaitu Yesus. Kaum Yahudi menjadikan sekutu bagi Allah yaitu Uzair. Kaum kafir Quraisy menjadikan sekutu bagi Allah yaitu Lata, Uzza, Manat, Hubal yang disebut sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah menjadikan sekutu bagi Allah ada kekuasaan manusia dan ada kekuasaan Allah. Kemudian kaum Majusi, ini sudah saya jelaskan di sini. Ya. Di sini mungkin saya tulis ateisme. Kemudian Fir'aun. Kemudian wahdatul wujud. Nah, kemudian di sini Nasrani, Yahudi, Majusi, kemudian Qadariyah. Apa lagi? Hah? Kafir Quraisy. Nah, ini sudah kita pelajari semua. Mensyirikkan Allah secara akbar di dalam perkara rububiyah dengan cara menta'til, meniadakan pencipta dari makhluknya. Yang kedua, menjadikan ja'lul andad, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian syirik akbar di dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada sekitar 2. Yang pertama yaitu meyakini i'tiqad syirik fil asma was sifat. Seperti misalkan kaum yang mengatakan Abdun Nabi, meyakini sekutu di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Abdun Nabi yaitu hambanya Nabi, Abdur Rasul. Ya, hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala secara akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, meyakini sekutu bagi Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan cara at-tashbih, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti istiwanya Allah seperti duduknya raja di singgasana. Wajahnya Allah seperti wajahnya makhluk. Tangannya Allah seperti tangannya makhluk. Ya, ini namanya tashbih, memisalkan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Memisalkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka kadang-kadang bingung. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Mereka katakan kalau seandainya turun di Banjarmasin, maka bagaimana nanti turunnya di daerah-daerah lain yang berbeda waktu? Otomatis Allah turun terus. Tidak pernah tidak turun. Berarti arasy-Nya Allah kosong karena Allah turun terus. Karena setiap 24 jam di atas muka bumi ini akan berbeda-beda sepertiga malam terakhirnya. Ini karena mereka memisalkan Allah dengan makhluk. Memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk Allah. Ustaz, apakah mereka kafir? Enggak. Karena mereka takwil. Mereka mentakwilkan sifat tersebut. Ya. Kenapa mereka mentakwilkan? Karena mereka memakai akal lebih dibandingkan memakai Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu ini ada 3. Syirik akbar di dalam masalah ibadah. Syirik akbar di dalam masalah ibadah. Yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu. Sama dengan ini. I'tiqad syirik lillahi fil ibadah. Meyakini ada sekutu bagi Allah dalam ibadah. Meyakini sekutu bagi Allah dalam ibadah. Ini seperti kaum Nasrani. Mereka meyakini bahwasanya Yesus bersekutu dengan Allah dalam ibadah. Kita beribadah kepada Allah, kita juga beribadah kepada Yesus. Ini juga sama dengan orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada Husain. Makanya madad ya Husain. Minta tolong wahai Husain. Minta kekuatan wahai Husain. Ini mensyirikkan Allah dengan akbar di dalam perkara ibadah dengan meyakini ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti Syiah Rafidhah dan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah mensyirikkan akbar di dalam perkara ibadah yaitu dengan sarfu nau'in min anwa'il ibadah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini yang panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Seperti doa. Doa kita katakan ada 2 macam. Doa masalah, doa ibadah. Ya. Doa masalah, doa meminta kepada orang yang masih hidup tetapi permintaannya yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Syirik akbar.
di dalam perkara ibadah, uluhiyah. Karena memalingkan salah satu dari jenis ibadah yaitu doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti doa. Seperti yang sudah kita pelajari juga 4 perkara. Niat, mahabbah, khauf dan raja. Ya, niat, keinginan, rasa takut, rasa harap, kemudian juga rasa cinta. Ini semua jenis ibadah. Ya, kita katakan niat, kemudian rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, rasa khauf yaitu rasa takut, rasa raja, semuanya jika dipalingkan kepada selain Allah maka syirik akbar di dalam perkara ibadah. Dan ibadah-ibadah lainnya seperti rukun Islam, salat, jika dipalingkan niatnya kepada selain Allah syirik akbar. Puasa, zakat, haji, kemudian bernazar, kemudian menyembelih, termasuk di dalamnya nazar, menyembelih. Ini ibadah-ibadah yang jika dipalingkan kepada selain Allah maka dia syirik akbar di dalam perkara uluhiyah, di dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga sekarang, ini yang belum kita pelajari dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini. Yang ketiga sekarang yaitu mensyirikkan Allah secara akbar di dalam perkara ibadah, yaitu fil hukmi wa ta'ah. Di dalam hukum dan ketaatan. Siapa yang mengatakan ada hukum selain hukum Al-Quran dan hadis satu lebih baik, maka dia syirik akbar di dalam perkara ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man ahsanu hukman minallah." Tidak ada yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, maka ini syirik akbar dalam perkara ibadah. Atau siapa yang meyakini, dua, yang meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah dalam Al-Quran dan hadis sama dengan hukum Allah. Sama. Ini juga tidak boleh. Menyatakan hukum undang-undang sama dengan Al-Quran dan hadis. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena syirik akbar dalam perkara uluhiyah. Ya, dalam perkara ibadah. Lebih baik sama. Kemudian yang ketiga, yang mengatakan bahwasanya boleh berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini juga syirik akbar di dalam perkara ibadah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Siapa yang menyatakan hukum selain hukum Allah lebih baik? Siapa yang menyatakan hukum selain hukum Allah sama dengan hukum Allah? Atau siapa yang menyatakan boleh berhukum dengan hukum selain hukum Allah? Maka ini semua syirik akbar dalam perkara uluhiyah. Inilah ringkasan pembagian syirik akbar di dalam perkara rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Dari semua yang kita jelaskan sekitar 4 pertemuan sebelum ini, ringkasannya ini, dan ini semuanya ada rinciannya, sudah saya jelaskan. Ini di sini ada rinciannya, di sini juga ada rinciannya, sini ada rinciannya, semuanya ada rinciannya. Ini hanya sekedar ringkasan. Nah, sekarang kita masuk kepada aqsam asyirk al-asghar, pembagian syirik kecil. Saya hapus. Baik, aqsam asyirk al-asghar, pembagian kesyirikan kecil.
pembagian ini berdasarkan kesyirikan kecil yang terjadi pada sesuatu. Kesyirikan kecil yang terjadi pada sesuatu. Pada lisan, pada hati, pada anggota tubuh. Maka kita bagi seperti ini pembagiannya. Syirik asghar di dalam al-a'mal al-qauliyah. Amalan-amalan ucapan. Amalan ucapan. Kemudian syirik asghar di dalam al-a'mal al-qalbiyah. Amalan hati. Kemudian syirik asghar di dalam al-a'mal al-jawarih. Amalan anggota tubuh. Baik, kita bahas satu-satu secara ringkas saja karena saya tidak ingin lebih mendalam karena nanti di dalam pembatal yang 10 itu akan disebutkan hal-hal yang seperti ini. Yang pertama yaitu di dalam al-a'mal al-qauliyah. Maka syirik asghar di dalam a'mal qauliyah, amalan-amalan yang berupa ucapan, di antaranya bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti demi Allah, demi Rasulullah. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena demi adalah sumpah. Wallahi war Rasul, enggak boleh. Ya. Ini syirik asghar karena di dalamnya terjadi penyamaan. Menyamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah yaitu pengagungan. Yaitu pengagungan. Tidak ada yang berhak diagungkan dengan mengagungkan zat yang diagungkan dan tunduk kepada zat yang diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang bersumpah dengan nama selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa falyahlib billah wa man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Misalkan demi Mama Ulun yang melahirkan Ulun, ini enggak boleh. Ya, demi keturunan Ulun 7 turunan, ini enggak boleh. Ada anak muda sekarang yang lagi rame di media sosial, demi apapun, itu enggak boleh. Ya, dianggap itu sesuatu yang biasa padahal itu adalah sumpah dan tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian a'mal al-qalbiyah. Yang pertama yaitu ar-riya. Riya pengertiannya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji dan diberi hadiah. Itu pengertian riya. Salat diperbagus suaranya, diperlama ruku sujudnya, ingin dilihat agar dipuji. Ini namanya riya. Dan pembagian riya nanti, riya dari pertama, riya kemudian awalnya niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang riya, itu nanti kita pelajari pada babnya. Yang jelas riya, Rasulullah SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, dan syirik kecil yang dimaksud yaitu ar-riya. Kemudian yang kedua, al-i'timad. Ini riya. Yang kedua, al-i'timad alal asbab. Yaitu bersandar kepada sebab. Ini juga pembahasan menarik. Saya sudah bahas dalam kitab Tauhid. Sebab itu ada 2 macam. Sebab qadari, sebab syar'i. Sebab qadari seperti obat-obat yang sudah teruji, suntikan, vaksin sekarang sudah teruji. Ya. Maka ini sebab qadari, sebab yang sudah teruji dan terbukti serta ada jurnalnya, berani yang membuktikannya.
Ini qadari. Ada sebab syar'i seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasul, membaca Al-Quran adalah penyembuh, minum zam-zam adalah penyembuh, makan kurma ajwa adalah penyembuh, kemudian madu adalah penyembuh. Itu sebab-sebab syar'i karena disebutkan dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila ada orang mengambil sebab wasituha, penahan agar rumah kada kebakaran, maka ini sebab bukan qadari, bukan syar'i. Bukan qadari, tidak pernah terbukti, tidak ada jurnalnya, penelitiannya, wasituha kawa melawan api. Tidak ada dalil syar'inya, wasituha kawa melawan api. Tapi terbukti Ustaz, ada kebakaran. Semuanya rumahnya beton. Di sini aja yang rumahnya kayu. Dan itu tidak terbakar, terbukti. Maka kita katakan itulah ketika menjadikan sesuatu sebab yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab, maka ini adalah syirik asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab dijadikan sebagai sebab, maka ini syirik asghar. Belum pernah di Masjid Nabawi. Waktu itu mahasiswa, banyak jamaah haji dari Indonesia. Di Masjid Nabawi berjualan cincin. Hendak apian, cincin Sulaimani. Ya. Ini warisan dari Nabi Sulaiman. Siapa yang makai ini sugih kada bataha. Belum lihat orangnya kada sugih-sugih juga. Biasa cipinanya. Dari mana hubungannya cincin bisa mendatangkan sebab kaya? Ini bukan qadari, bukan syar'i. Maka ketika bersandar dengan sebab, maka pada saat itu dia syirik asghar. Bisa naik menjadi syirik akbar ketika dia meyakini bahwa sebab inilah yang mengatur dia, mencipta, berkuasa atas dia. Nah, itu bedanya. Atau bahkan sebabnya qadari. Saya beri contoh. Ada orang meruqyah. Si fulan meruqyah. Saya bersandar kepada si peruqyah. Dialah yang bisa mengobati penyakit saya. Lupa bahwasanya ini peruqyah hanya sebab. Hanya sebab. Yang menjadikan peruqyah ini manjur meruqyah saya adalah siapa? Allah. Nah, itu bertandar kepada sebab. Itu syirik asghar. Nah, tadi kita katakan jenis syirik asghar di dalam amalan-amalan hati, riya, bersandar kepada sebab, baik itu sebabnya qadari, ataupun bahkan bukan sebab qadari, bukan syar'i. Ini lebih parah lagi. Kalau sebab qadari saja tidak diperbolehkan, tetapi dia bersandar, itu tidak diperbolehkan, apalagi bukan sebab qadari atau syar'i. Paham maksud saya ya? Saya beri contoh. Ada orang minum obat, gara-gara obat ini aku sembuh. Ini bersandar kepada obat. Padahal yang menyembuhkan siapa? Ini sebab. Gara-gara ustadz yang meruqyah itu, maka aku sembuh. Ini bersandar kepada sebab. Padahal minum obat sebab qadari. Boleh. Karena sudah terbukti, sudah teruji. Ruqyah sebab syar'i boleh, tetapi ketika bersandar kepada sebabnya, tidak bersandar kepada Allah, maka pada saat itu syirik asghar. Paham ini? Taib. Apalagi kalau bukan sebab qadari, sebab syar'i. Seperti yang ulun ungkapkan tadi, cincin mendatangkan kekayaan, mendatangkan kekebalan. Aku memakai cincin nih 25 tahun di Tanah Abang, kadadawani mencopet kok orang. Sakalinya sidinya pencopetnya. Ya. Bersandar kepada wasituha, padahal bukan sebab qadari atau syar'i. Ya. Baik. Yang kedua, yang ketiga adalah yaitu amalan hati, diantaranya adalah at-tatayyur. Merasa bernasib sial. Dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar, apapun.
Apa saja yang dilihat, apa saja yang didengar, maka merasa bernasib sial dengannya, maka ini syirik asghar. Seperti keyakinan arba' mustamir. Hari Rabu terakhir di bulan Safar diyakini turunnya bala 32.000 bala turun. Ini merasa bernasib sial dengan hari dan bulan. Orang-orang kafir Quraisy merasa bernasib sial dengan bulan Syawal, makanya mereka tidak melakukan pernikahan hajatan di bulan Syawal, dan itu ditentang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di bulan Syawal beliau menikahi Aisyah, kemudian di bulan Syawal juga beliau menggauli Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tatayyur. Kalau ini saya boleh tambahkan, ini tadi kan bersumpah, al-halif bi ghairillah. Yang kedua yaitu mengatakan wa pada sesuatu. Kalau bukan karena Allah dan ikam, aku tabrakan tadi. Dan. Wa, dan. Yang boleh adalah summa. Kalau bukan karena kehendak Allah, summa anta. Kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian kamu yang menolongku, ada kata-kata kemudian. Karena kemudian itu menunjukkan kepada tingkatan. Allah dulu baru di bawahnya adalah makhluk. Adapun dan tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga yaitu al-istisqa. Al-istisqa bil anwa. Meminta hujan dengan bintang. Karena ada bintang bentuk ini, maka niscaya hujan. Ya, menganggap akan datangnya hujan disebabkan bintang tertentu. Ya. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qala mutirna binau'i kadza wa kadza." Barang siapa yang mengatakan kita turun karena dengan adanya bintang, kita turun hujan karena ada bintang ini, maka huwa mu'minun bil kaukab wa kafirun bi. Dia beriman kepada bintang dan kafir terhadapku. Ini syirik asghar dengan ucapan. Baik, sekarang syirik asghar dengan amalan-amalan anggota tubuh seperti ar-ruqyah, asyirkiyah. Ruqyah yang mengandung kesyirikan. Ruqyah yang mengandung kesyirikan. Minta bantuan kepada jin, minta pertolongan kepada jin. Kemudian juga membuat hal-hal jampi-jampi yang di dalamnya minta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah syirkiyah. Kemudian yang kedua adalah at-tamaim asyirkiyah. Yaitu jimat dengan segala macam bentuknya. Di antaranya juga adalah benang-benang yang dipakaikan pada anak-anak kecil, di gelang tangan, di pergelangan kaki, di leher. Ini adalah termasuk perbuatan syirik asghar. Ustaz, kenapa enggak syirik akbar? Karena dia sekedar memakai. Tadi, menjadikan sebab yang bukan sebab. Itu ambil kaedah dari para ulama. Ittikhadus sabab ma laysa bisabab syirkun asghar. Menjadikan sebab yang bukan sebab adalah syirik kecil. Menjadikan sebab yang bukan sebab itu adalah syirik kecil. Itu kaedah disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Termasuk di dalamnya tempurung. Ditulisi raja-raja.
diandak, di nasi, dibaras. Diyakini bahwa kada habis-habis barasnya. Minimal lawas habis. Ini syirik asghar. Atau diletakkan air selama sepekan, pada malam Jumat diminum. Diyakini lancar mengaji. Dan pasti kada lancar. Ya. Kemudian telur berajah. Syirik asghar. Karena menjadikan sebab yang bukan sebab. Menjadikan sebab yang bukan sebab. Atau kain-kain. Ulun ada mungkin bisa di-shoot oleh kawan-kawan. Ada tulisan-tulisan yang tidak bisa dipahami. Nah, ini termasuk syirik, ini termasuk tamimah, jimat-jimat. Ya. Memakainya dengan tujuan menangkal bala. Menahan penyakit. Agar tidak sakit, agar tidak panas, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya juga adalah tulisan-tulisan seperti ini. Ini juga tulisan-tulisan dengan huruf-huruf yang tidak dapat dipahami. Ya. Termasuk di dalamnya angka-angka. Ini saya bacakan, sa'altuka bismil mu'azzam qadruhu baj ahwal jasal. Gak ada artinya. Aku memohon kepadamu dengan namamu yang agung, kedudukannya. Wahai baj, wahai ahwat. Siapa itu? Jin pasar hanyar pinanya. Termasuk di dalamnya juga adalah memakai kerang-kerang ini untuk menangkal bahaya, agar tenang hati. Ya, ini disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Siapa yang menggantung wada'ah, ini wada'ah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Kemudian man ta'allaqa tamimah, tamimah yang saya sebutkan tadi, yang ada buhul-buhulnya tadi, fala atammahallahu lah. Siapa yang menggantung tamimah, jimat-jimat, Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Kemudian ini gelangnya jin tomang bedanya. Ya, kuningan-kuningan. Di zaman Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ada orang memakai sesuatu dari kuningan, gelang dari kuningan. Ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhihi?" Untuk apa ini? Minal wahinah, untuk menangkal penyakit. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan." Lepaskan dia, sesungguhnya tidak menambahkan kepadamu kecuali penyakit. Wa in mitta wahya 'alaika ma aflahta abada. Jika kamu mati dalam keadaan kamu masih memakai itu, kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Memakainya syirik asghar. Kenapa? Menjadikan sebab apa tadi? Yang bukan sebab. Dan jika meyakininya bahwasanya dialah yang mengatur, mencipta, berkuasa, maka naik dari syirik asghar menjadi syirik akbar. Paham ini para ikhwah? Baik. Sudah minumnya habis dah. Nah. Ya, itu kira-kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi tentang syirik asghar. Dan saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian jamaah Masjid Imam Syafi'i agar bersabar. Ya, agar bersabar karena kita hampir sebulan pertemuan maraton hanya membahas pembagian. Kemudian insya Allah besok terakhir kita membahas tentang syirik asghar, apa pengertiannya, apa hukumnya, kemudian apa perbedaannya antara syirik akbar dengan syirik asghar, kemudian
apa saja yang bisa dijadikan sebagai contoh dari syirik-syirik asghar di tengah masyarakat. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.